Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Di antara ibadah yang begitu dianjurkan untuk dilaksanakan di bulan Ramadan ini adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Mengapa demikian? Ada beberapa alasan. Pertama, Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Dan inilah yang kemudian menyebabkan mengapa Ramadan itu menjadi lebih mulia dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya. Apapun yang padanya ada Al-Quran, maka dia akan menjadi yang terbaik. Nabi yang terbaik adalah Rasulullah, karena padanya diturunkan Al-Quran. Malam yang terbaik adalah malam Lailatul Qadar. Mengapa? Karena padanya diturunkan Al-Quran. Demikian juga, kota yang terbaik adalah kota Makkah dan Madinah, karena padanya diturunkan Al-Quran. Yang kedua, mengapa di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran adalah Al-Quran dan puasa, ini satu paket. As-sawmu wal-Qur'anu yashfa'ani li'abdin yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat nanti. Dikala itu manusia berusaha untuk mengumpulkan semua kebaikan yang dilakukan, semua amal yang dilakukan, semata untuk mendapatkan keselamatan dan agar mendapatkan surga Allah SWT. Nah, di saat itulah kemudian Al-Quran dan puasa ini datang menghampiri, menyempurnakan, memberikan syafaat. Karena di antara makna asy-syuf'ah atau syafaat adalah menggenapi, menyempurnakan. Ini maknanya. Mengapa kemudian kita dianjurkan untuk baca Al-Quran di bulan Ramadan? Agar nanti bisa mendatangkan syafaat. Di tengah kita butuh sekali syafaat. Selain dari Rasulullah, juga dari amal-amal soleh kita. Dan kita akan bisa bayangkan bagaimana di akhirat nanti ada orang yang mungkin terkaget-kaget, karena mengira bahwa di dunia dia tidak banyak melakukan amal soleh, biasa-biasa saja seperti yang lainnya. Namun ternyata dia didatangi dengan pahala yang banyak. Dari mana? Dari bacaan Al-Qur'annya. Sebab ketika kita membaca Al-Quran, dihitung oleh Allah bukan per juz, bukan per kalimat, bukan per kata, tapi per huruf. La aqulu alif lam mim harfun. Kata Rasul, saya tidak mengatakan pahala baca Quran alif lam mim satu huruf, tidak. Walakin alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Artinya kalau kita baca Quran hari ini, Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, alif lam mim tiga, bukan satu. Apalagi kalau kita baca dengan di bulan Ramadan, pahalanya akan berlipat. Ini kalau kita baca cuma 3 huruf. Bayangkan kalau kita satu juz, one day one juz, betapa banyak pahala yang kita dapatkan yang nanti bisa memberikan pertolongan pada hari kiamat nanti. Kemudian yang ketiga, dengan membuat target khatam Al-Quran sekali, 2 kali, dan seterusnya, memperbanyak bacaan Quran di bulan Ramadan, ini akan membuat hari-hari Ramadan kita lebih efektif dengan banyaknya ibadah. Apa maksudnya? Ketika kita membuat target untuk membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, maka tentu saja kita akan disibukkan dengan Al-Quran. Karena adanya target tersebut. Kita tidak bisa ketemu waktu luang, kita akan baca Quran. Ketika kita berhenti waktu sholat, kita akan baca Quran. Ketika kita misalnya sedang tidak ada aktivitas, maka kita akan prioritaskan baca Al-Quran. Akibatnya apa? Pekerjaan-pekerjaan lain-lain yang sia-sia itu tidak akan sempat kita laksanakan. Kita akan disibukkan dengan Al-Quran. Lisan kita tidak akan sempat riba, membicarakan aib orang lain. Lisan kita tidak akan sempat juga mengadu domba orang lain. Lisan kita tidak akan sempat juga membicarakan hal-hal buruk. Demikian juga jari jemari kita tidak akan asyik mengetik hal-hal yang tidak penting. Mengapa? Karena hari-hari kita disibukkan dengan membaca Al-Quran. Semakin besar target kita, maka akan semakin sibuk kita dengan Al-Quran. Dan ingatlah, sekali lagi, siapapun yang sibuk dengan Al-Quran, maka Allah SWT akan memberikan kebaikan pada dirinya. Kemudian yang berikutnya, di mana Rasulullah SAW selalu menghatamkan Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana fi syahr. Khatamkan Al-Quran. Bacalah Al-Quran minimal sebulan sekali. Makanya program anak-anak muda hari ini, one day one juz gitu kan, ini satu hal yang sangat positif, yang sebenarnya juga sudah dilakukan oleh kakek nenek dan para ulama dulu, di mana mereka menghitung hari-hari Ramadan dengan membaca Al-Quran. Kalau kita tanya mereka, berapa Ramadan hari ini, maka mereka akan mengambil mushaf dan kemudian dilihat. Jika lipatannya berada di juz yang 12, maka mereka akan menjawab, oh sekarang hari Ramadan yang ke-12. One day, one juz. Semoga kita bisa membuat target lebih maksimal
baik menghatamkan Al-Quran, menghafalnya, atau paling tidak menyibukkan diri kita dengan Al-Quran, sehingga kita tidak sempat lagi menyibukkan diri dengan hal-hal yang sia-sia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.